Lihat ke dalam. Obat penangkal untuk eksistensi tanpa makna dan tanpa hukum disediakan oleh humanisme, sebuah kode baru revolusioner yang menaklukkan dunia dalam beberapa abad terakhir. Agama humanis menyembah kemanusiaan dan mengharapkan kemanusiaan menggantikan peran yang dimainkan Tuhan dalam Kristen dan Islam dan peran hukum alam yang berlaku dalam Buddha dan Daoisme. Jika rencana kosmis raya secara tradisional memberi makna bagi kehidupan manusia, humanisme membalik peran-peran itu dan berharap pengalaman manusia dapat memberi makna pada kosmos. Menurut humanisme, manusia harus menarik pengalaman dari dalam diri mereka, tidak hanya makna kehidupan mereka sendiri, tetapi juga makna seluruh jagat raya. Inilah ayat utama yang sudah diberikan humanisme kepada kita, menciptakan makna bagi sebuah dunia yang tak bermakna. Dengan demikian, inti dari revolusi religius modernitas bukanlah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, melainkan mendapatkan kepercayaan kepada kemanusiaan. Itu butuh kerja keras berabad-abad. Para pemikir menulis pamflet, para seniman mengarang puisi dan simfoni, para politisi membuat perjanjian-perjanjian, dan bersama-sama mereka meyakinkan kemanusiaan bahwa ia mampu mengilhamkan makna pada alam semesta. Untuk bisa mencerna kedalaman makna dari implikasi dari revolusi humanis, perhatikan bagaimana kultur modern Eropa berbeda dari kultur Eropa abad pertengahan. Pada 1700, orang-orang di London, Paris, dan Toledo tidak percaya bahwa manusia bisa menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang indah dan mana yang buruk. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan dan mendefinisikan kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Meskipun diterima secara luas bahwa manusia memiliki kemampuan dan kesempatan unik, mereka juga dipandang sebagai makhluk yang bodoh dan bisa rusak. Tanpa pengawasan dan bimbingan eksternal, manusia tidak akan pernah mampu memahami kebenaran yang abadi, tetapi terjerumus ke dalam kesenangan sensual sesat dan delusi duniawi. Selain itu, para pemikir abad pertengahan mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk mortal dan pandangan serta perasaan mereka berubah-ubah sebagaimana angin. Hari ini saya mencintai sesuatu dengan sepenuh hati, besok saya muak dengannya, lalu pekan depan saya mati dan dikubur. Sehingga setiap makna yang bergantung pada opini manusia dengan sendirinya rapuh dan sesaat. Karena itu, kebenaran absolut dan makna kehidupan serta alam semesta pasti didasarkan pada suatu hukum abadi yang keluar dari suatu sumber manusia super. Pandangan ini menjadikan Tuhan sebagai sumber otoritas tertinggi, bukan hanya dalam makna, melainkan juga otoritas. Makna dan otoritas selalu berjalan seiring. Siapapun yang menentukan makna perbuatan kita, entah itu baik atau jahat, benar atau salah, indah atau buruk, juga mendapatkan otoritas untuk memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan dan bagaimana kita harus berperilaku. Peran Tuhan sebagai sumber makna dan otoritas bukan hanya sebuah teori filosofis. Ia memengaruhi setiap segi kehidupan sehari-hari. Katakanlah pada tahun 1300 di sebuah kota kecil Inggris, seorang perempuan yang sudah menikah bersenang-senang ke tetangga sebelah
dan melakukan hubungan seks dengan lelaki tetangganya itu. Saat menyelinap kembali ke rumah, seraya menyimpan sebuah senyuman dan merapikan pakaiannya, pikirannya mulai terusik. Apa yang sudah terjadi? Mengapa saya lakukan itu? Apakah itu baik atau buruk? Apa akibatnya buat saya? Apakah saya harus lakukan itu lagi? Untuk menjawab pertanyaan semacam itu, perempuan tersebut harus pergi ke pendeta setempat, mengakui kesalahan dan meminta kepada Bapa yang suci untuk memberi bimbingan. Pendeta itu hafal kitab suci dengan sangat baik, dan naskah-naskah kitab suci mengungkapkan kepadanya dengan jelas apa yang Tuhan pikirkan tentang perzinahan. Berdasarkan kata-kata abadi Tuhan, pendeta itu bisa memutuskan tanpa ragu-ragu bahwa perempuan itu telah melakukan dosa besar, dan jika tidak bertobat, dia akan berakhir di neraka. Karena itu, perempuan tersebut harus segera bertobat dan membayar sumbangan 10 koin emas untuk perang salib berikutnya, menghindari makan daging dalam 6 bulan berikutnya, dan melakukan ziarah ke makam Saint Thomas Becket di Canterbury. Dan tak perlu dikatakan lagi, jangan sekali-kali dia mengulangi dosa mengerikan itu. Kini keadaan sudah berubah. Selama berabad-abad, humanisme telah berusaha meyakinkan bahwa kitalah sumber tertinggi makna sehingga kehendak bebas kita merupakan otoritas tertinggi. Tanpa menunggu entitas eksternal memberitahu kita apa dan bagaimana, kita bisa mengandalkan perasaan dan hasrat kita sendiri. Sejak bayi, kita dibombardir dengan rentetan slogan humanis yang menasihati kita. Dengarkan dirimu sendiri, jujurlah kepada dirimu sendiri, percaya kepada dirimu sendiri, ikuti kata hatimu, lakukan apa yang kau rasa baik. Jean-Jacques Rousseau merangkumnya dalam novel Emily, kitab suci ya perasaan abad ke-18. Rousseau mengemukakan bahwa ketika mencari tata cara perilaku kehidupan, dia menemukannya pada kedalaman hati, melacaknya secara alami pada tokoh-tokoh yang tak bisa diubah oleh apapun. Saya hanya perlu berkonsultasi dengan diri sendiri dalam hal apa yang ingin saya lakukan. Apa yang saya rasakan baik adalah baik, apa yang saya rasa buruk adalah buruk. Maka dari itu, ketika seorang perempuan modern ingin memahami makna dari perselingkuhan yang dia lakukan, dia semakin tidak condong pada penerimaan buta ketetapan pendeta atau kitab kuno. Namun ia akan mencermati dengan hati-hati perasaannya sendiri. Jika perasaannya sangat tidak jelas, dia akan menelpon teman, bertemu untuk minum kopi, dan mencurahkan isi hatinya. Jika keadaan masih membingungkan, dia akan pergi ke terapis dan mengutarakan masalahnya. Secara teoritis, terapis modern menduduki tempat yang sama dengan pendeta abad pertengahan dan sudah menjadi sangat klise untuk membandingkan kedua profesi itu. Meskipun demikian, dalam praktiknya ada jurang yang sangat lebar di antara keduanya. Para terapis tidak memiliki kitab suci untuk mendefinisikan yang baik dan yang buruk. Ketika perempuan itu mengakhiri ceritanya, sangat tidak mungkin terapis menghardik, "Dasar kau perempuan jalang, kau sudah melakukan dosa yang berat." Sama tidak mungkinnya dia berkata, "Luar biasa, Anda bagus sekali." Namun apapun yang mungkin sudah dilakukan perempuan itu, yang paling mungkin ditanyakan oleh terapis dengan nada suara yang penuh peduli adalah,
Bagaimana perasaanmu tentang apa yang sudah terjadi? Benar, rak-rak buku terapis itu boleh jadi melengkung akibat beban berat karya-karya Freud dan Jung, serta kitab 1000 halaman Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM. Namun ini semua bukan kitab suci. DSM mendiagnosis sakit dan kehidupan, bukan makna kehidupan. Sebagian besar psikolog percaya bahwa hanya perasaan manusia yang diberi otoritas untuk menentukan makna sejati dari tindakan manusia. Karena itu, apapun anggapan terapis tentang perselingkuhan pasiennya, dan apapun kata Jung, serta DSM tentang perselingkuhan secara umum, terapis tidak akan memaksakan pandangannya kepada pasien. Namun, dia akan membantu pasien untuk menyusuri relung hatinya yang paling dalam. Di sanalah dan hanya di sana pasien akan menemukan jawabannya. Kalau para pendeta abad pertengahan memiliki sambungan langsung dengan Tuhan dan bisa memilah-milahkan untuk kita mana yang baik dan mana yang buruk, terapis modern hanya membantu kita bersentuhan dengan perasaan dalam diri kita sendiri. Ini menjelaskan sebagian perubahan nasib institusi-institusi pernikahan. Pada abad pertengahan, pernikahan dipandang sebagai sebuah sakramen yang ditabiskan oleh Tuhan, dan Tuhan juga mengotorisasi seorang ayah untuk mendidikan anak-anaknya menurut keinginan dan kepentingannya sendiri. Akibatnya, perselingkuhan merupakan pemberontakan kurang ajar melawan otoritas Tuhan dan orang tua sekaligus. Itu dosa berat, terlepas dari apapun yang dirasakan dan dipikirkan oleh dua orang yang kasmaran. Kini orang menikah karena cinta, dan perasaan pribadi mereka lah yang bernilai bagi ikatan pernikahan. Karena itu, jika perasaan yang sama yang dulu membawa Anda ke tangan seorang lelaki, kini membawa Anda ke lelaki lain, apa salahnya? Jika hubungan di luar nikah memenuhi hasrat emosional dan seksual yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangan selama 20 tahun, dan jika pacar baru Anda baik, penuh kasih sayang dan sensitif pada kebutuhan Anda, mengapa tak menikmatinya saja? Tetapi tunggu sebentar, mungkin begitu kata Anda. Kita tidak bisa mengabaikan perasaan pihak-pihak lain yang terlibat. Perempuan itu dan pacarnya mungkin merasa luar biasa sangat berpelukan, tetapi jika masing-masing pasangannya tahu, setiap orang mungkin akan merasa ketakutan untuk beberapa lama. Dan jika itu menyebabkan perceraian, anak-anak bisa membawa rasa takut emosional selama puluhan tahun. Sekalipun perselingkuhan itu tak pernah terungkap, menyembunyikannya bisa menyebabkan banyak ketegangan dan bisa menyebabkan tumbuhnya perasaan terasing dan sakit hati. Diskusi paling menarik dalam etika humanis berurusan dengan situasi-situasi seperti hubungan di luar nikah. Ketika perasaan manusia bertabrakan, apa yang terjadi ketika tindakan yang sama menyebabkan satu orang merasa senang dan yang lain merasa buruk? Bagaimana kita menimbang dua perasaan yang bertentangan ini? Apakah perasaan senang dari dua pecinta lebih penting daripada perasaan buruk dari pasangan dan anak-anak mereka? Bukan masalah apa pendapat Anda pada masalah khusus seperti ini. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memahami jenis argumentasi yang digunakan oleh kedua belah pihak. Orang modern berbeda paham tentang hubungan di luar nikah, tetapi apapun sikap mereka lebih cenderung menjustifikasinya atas nama perasaan manusiawi ketimbang atas nama kitab suci dan perintah ilahi. Humanisme telah mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu hanya buruk jika menyebabkan seseorang merasa tidak senang. Pembunuhan salah bukan karena Tuhan tertentu pernah berkata, kalian tidak boleh membunuh. Namun pembunuhan adalah salah karena menimbulkan penderitaan menyakitkan bagi korban.
bagi anggota keluarganya, dan bagi sahabat serta teman-temannya. Pencurian salah bukan karena suatu naskah kuno menyatakan kalian tidak boleh mencuri. Namun pencurian salah karena ketika Anda kehilangan hak milik, Anda merasa tidak senang. Dan jika sebuah tindakan tidak menyebabkan siapapun merasa tidak senang, tidak ada yang salah dengan itu. Jika naskah kuno yang sama mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membuat gambar manusia maupun hewan, Keluaran 20 ayat 4. Tetapi saya menikmati seni pahat dengan objek seperti itu, dan saya tidak membuat orang lain tidak senang dengan proses itu. Maka di mana salahnya? Logika yang sama mendominasi perdebatan mutakhir tentang homoseksualitas. Jika dua pria dewasa menikmati hubungan seks dengan sesamanya dan mereka tidak mengganggu siapapun saat melakukannya, mengapa harus disalahkan? Dan mengapa kita harus melarangnya? Ini adalah masalah privat di antara kedua pria itu, dan mereka bebas memutuskan tentangnya menurut perasaan masing-masing. Jika pada abad pertengahan dua pria dewasa mengaku kepada seorang pendeta bahwa mereka saling jatuh cinta dan bahwa mereka belum pernah merasa begitu bahagia, perasaan senang mereka tidak akan mengubah kutukan pendeta. Malah tiadanya rasa bersalah justru memperburuk situasi. Kini sebaliknya, jika dua pria saling jatuh cinta, mereka akan diberitahu, jika itu membuat kalian senang, lakukan saja. Jangan biarkan pendeta manapun merusak pikiran Anda. Ikut saja kata hati kalian. Kalian tahu apa yang baik untuk kalian. Yang cukup menarik, kini bahkan kaum fanatik keagamaan menempuh jalan yang lebih humanistis ketika ingin memengaruhi opini publik. Misalnya, setiap tahun dalam satu dekade terakhir ini, komunitas LGBT Israel mengadakan parade gay di jalan-jalan Yerusalem. Hari perayaan itu merupakan hari keharmonisan yang unik di kota yang didera konflik, karena inilah satu momen ketika kaum religius Yahudi, Muslim, dan Kristen tiba-tiba menemukan musuh bersama. Mereka semua jengkel terhadap parade gay. Namun yang sungguh menarik adalah argumentasi yang mereka gunakan. Mereka tidak mengatakan para pendosa ini tidak boleh menyelenggarakan perayaan gay karena Tuhan melarang homoseksualitas. Namun dengan setiap mikrofon dan kamera TV yang bisa dijangkau, mereka menjelaskan bahwa menonton perayaan gay yang mengelilingi kota Yerusalem melukai perasaan kami. Sebagaimana kaum gay ingin kami hormati perasaan mereka, mereka pun seharusnya menghormati perasaan kami. Pada 7 Januari 2015, kaum fanatik Muslim membantai beberapa staf majalah Prancis Charlie Hebdo karena majalah itu menerbitkan karikatur Nabi Muhammad. Beberapa hari kemudian, banyak organisasi Muslim mengutuk serangan itu, tetapi sebagian tak kuasa menepis kalimat tambahan "tetapi". Misalnya, sindikat wartawan Mesir mengecam teroris atas tindak kekerasan mereka, tetapi dalam satu tarikan napas mengecam majalah karena melukai perasaan jutaan Muslim di seluruh dunia. Perhatikan, sindikat itu tidak menyalahkan majalah karena melawan kehendak Tuhan. Itulah yang kita sebut kemajuan. Perasaan kita memberi makna bukan hanya pada kehidupan privat kita, melainkan juga pada proses-proses sosial dan politik. Ketika kita ingin tahu siapa yang harus memerintah negara, apa kebijakan politik luar negeri yang harus diadopsi, dan apa langkah-langkah ekonomi yang harus ditempuh, kita
tidak mencari jawabannya dalam kitab suci. Kita juga tidak mematuhi perintah-perintah paus atau Dewan Nobel. Namun di sebagian besar negara, kita mengadakan pemilihan umum demokratis dan bertanya kepada rakyat apa yang mereka pikirkan tentang masalah yang kita hadapi. Kita percaya bahwa para pemilihlah yang paling tahu dan bahwa pilihan bebas manusia individual merupakan otoritas politik tertinggi. Tetapi bagaimana para pemilih tahu cara memilih? Secara teoritis paling tidak, pemilih dianggap bertanya kepada perasaan dalam hatinya yang terdalam dan mengikuti pedoman itu. Tidak selalu mudah, memang. Untuk menyentuh perasaan saya perlu menyaring slogan-slogan propaganda kosong dan kebohongan tanpa akhir dari para politisi ceroboh, menyingkirkan kebisingan yang diciptakan oleh para juru kampanye dan opini-opini para cendekiawan bayaran. Saya perlu mengabaikan semua kegaduhan ini dan hanya mendengar suara hati autentik saya. Dan ketika suara hati otentik saya berbisik di telinga, pilih Cameron, atau pilih Modi, atau pilih Clinton, atau siapapun, saya mencontek nama di kertas suara, dan begitulah cara kita tahu siapa yang harus memerintah negara ini. Pada abad pertengahan, ini pasti dianggap sebagai puncak kebohongan. Perasaan sepintas lalu, orang-orang awam yang bodoh hampir tidak bisa dijadikan dasar untuk keputusan politik yang penting. Ketika Inggris dicabik-cabik oleh Perang Mawar, tak seorang pun berpikir mengakhiri konflik itu dengan mengadakan referendum nasional yang di dalamnya setiap pemuda dan gadis dusun memberi suara untuk Lancaster atau York. Demikian pula ketika Paus Urbanus II melancarkan perang salib pertama pada 1095, dia tidak mengklaimnya sebagai kehendak rakyat. Itu adalah kehendak Tuhan. Otoritas politik turun dari langit. Ia tidak muncul dari hati dan pikiran manusia-manusia mortal. Apa yang berlaku dalam etika dan politik juga berlaku pada estetika. Pada abad pertengahan, seni diatur oleh alat ukur objektif. Standar keindahan tidak mencerminkan cita rasa manusia. Namun selera manusia harus sesuai dengan ketentuan manusia super. Ini benar-benar masuk akal dalam masa ketika orang yakin bahwa seni diilhamkan oleh kekuatan manusia super, bukan oleh perasaan manusia. Tangan para pelukis, penyair, penggubah lagu dan arsitek dianggap digerakkan oleh para dewa, malaikat dan roh suci. Seringkali ketika seorang penggubah lagu menulis sebuah himne yang indah, tak ada pujian diberikan kepada sang penggubah lagu. Dengan alasan yang sama, pujian tidak diberikan kepada pena. Pena dipegang dan diarahkan oleh jemari manusia yang dipegang dan diarahkan oleh tangan Tuhan. Para sarjana abad pertengahan berpegang teguh pada sebuah teori klasik Yunani yang menyatakan gerakan bintang-bintang di langit menciptakan musik surgawi yang menembus seluruh jagat raya. Manusia menikmati kesehatan fisik dan mental bila gerakan-gerakan dalam tubuh dan jiwa mereka selaras dengan musik surgawi yang diciptakan oleh bintang-bintang. Karena itu, musik manusia harus menggemakan melodi ilahiyah dari kosmos, bahkan mencerminkan ide-ide dan tingkah pola penggubah berdaging dan berdarah. Himne, lagu, dan nada yang paling indah biasanya tidak dinisbatkan pada kegeniusan manusia seniman tertentu, tetapi pada wahyu ilahi. Pandangan semacam itu kini tidak lagi menjadi kepercayaan umum. Kini, kaum humanis percaya
bahwa satu-satunya sumber penciptaan artistik dan nilai estetika adalah perasaan manusia. Musik diciptakan dan dinilai oleh suara hati kita yang tidak perlu mengikuti ritme bintang-bintang maupun wahyu para Tuhan dan malaikat, karena bintang-bintang bisu. Sedangkan para Tuhan dan malaikat hanya ada dalam imajinasi kita sendiri, maka para seniman modern berusaha menyentuh diri dan perasaan mereka sendiri, bukan Tuhan. Maka tak mengherankan bahwa ketika kita menilai sebuah karya seni, kita tidak lagi percaya pada alat-alat ukur objektif. Lagi-lagi, kita berpaling pada perasaan subjektif kita. Dalam etika, moto humanis adalah, jika terasa baik, lakukanlah. Dalam politik, humanisme mengajarkan kepada kita bahwa pemilihlah yang paling tahu. Dalam estetika, humanisme menyatakan bahwa keindahan ada pada mata penonton. Akibatnya, definisi seni pun menjadi rebutan. Pada 1917, Marcel Duchamp membeli sebuah tempat buang air seni biasa yang diproduksi massal, mendeklarasikannya sebagai sebuah karya seni, menamainya Fountain, menandatanganinya, dan menempatkannya di sebuah museum. Orang-orang abad pertengahan tak akan peduli untuk bertengkar soal itu. Mereka membuang-buang oksigen untuk omong kosong sia-sia seperti itu. Namun dalam dunia modern humanis, karya Duchamp dipandang sebagai tonggak seni yang penting. Dalam ruang-ruang kuliah yang tak terhitung jumlahnya, kepada para mahasiswa tahun pertama ditunjukkan gambar fontainya Duchamp. Dengan satu isyarat dari sang guru, dimulailah kegaduhan. Itu seni. Tidak, itu bukan seni. Ya, itu seni. Bukan. Setelah membiarkan para mahasiswa melepas arus, guru mengarahkan diskusi dengan bertanya, apa sih sebetulnya seni itu? Dan bagaimana kita menentukan apakah sesuatu itu karya seni atau bukan? Setelah beberapa saat membiarkan adu argumentasi, guru mengarahkan para mahasiswa ke arah yang benar. Seni adalah segala yang orang pandang sebagai seni, dan keindahan ada pada mata penonton. Jika orang berpikir bahwa sebuah tempat kencing memang karya seni yang indah, maka itu memang karya seni. Otoritas apa lagi yang lebih tinggi untuk memberitahu orang bahwa itu salah? Kini salinan mahakarya Duchamp disajikan di sejumlah museum paling penting di dunia, termasuk San Francisco Museum of Modern Art, National Gallery of Canada, Tate Gallery di London, dan Pompidou Center di Paris. Salinan-salinan itu dipamerkan di galeri-galeri museum, bukan di kamar kecil. Pendekatan humanis semacam itu memiliki pengaruh mendalam pada bidang ekonomi juga. Pada abad pertengahan, serikat buruh mengendalikan proses produksi, menyisakan sedikit ruang bagi inisiatif atau selera tukang dan pelanggan individual. Serikat tukang kayu menentukan apa kursi yang benar. Serikat pembuat roti mendefinisikan roti yang bagus, dan serikat Meistersinger, seni lagu dan musik, memutuskan mana lagu yang termasuk elite dan mana yang sampah. Sementara itu, para pangeran dan dewan kota meregulasi upah dan harga, terkadang dengan memaksa orang untuk membeli jumlah barang tertentu dengan harga tanpa bisa ditawar. Dalam pasar bebas modern, peran semua serikat, dewan, dan pangeran ini digusur oleh sebuah otoritas tertinggi yang baru, kehendak bebas pelanggan. Katakanlah Toyota memutuskan untuk memproduksi mobil sempurna. Sebuah komite ahli dibentuk dari berbagai bidang: insinyur,
dan desainer terbaik dipekerjakan, ahli-ahli fisika dan ekonom terbaik dikumpulkan, dan bahkan konsultasi dilakukan dengan sejumlah sosiolog dan psikolog. Agar lebih mantap, mereka memasukkan seorang dua pemenang Nobel, seorang artis peraih Oscar dan beberapa seniman terkenal tingkat dunia. Setelah 5 tahun riset dan pengembangan, perusahaan itu meluncurkan mobil sempurna. Jutaan kendaraan diproduksi dan dikirim ke dealer-dealer mobil di seluruh dunia. Namun, tak seorang pun yang membeli mobil itu. Apakah itu berarti pelanggan melakukan kesalahan dan mereka tidak tahu apa yang bagus bagi mereka? Tidak. Dalam sebuah pasar bebas, pelanggan selalu benar. Jika pelanggan tidak menginginkannya, itu berarti mobil itu tidak bagus. Betapapun seluruh profesor dan seluruh pendeta dan mullah berteriak dari podium dan mimbar bahwa ini mobil yang luar biasa, jika pelanggan menolaknya, berarti itu mobil yang buruk. Tak seorang pun memiliki otoritas untuk memberitahu pelanggan bahwa mereka salah. Dan langit melarang jika sebuah pemerintah hendak memaksa warganya membeli mobil tertentu yang bertentangan dengan kehendak mereka. Apa yang berlaku pada mobil tersebut juga berlaku pada produk lain. Dengarkan misalnya Profesor Leif Andersson dari University of Uppsala. Dia ahli di bidang peningkatan genetika hewan ternak untuk menciptakan babi yang tumbuh lebih cepat, sapi yang menghasilkan lebih banyak susu, dan ayam dengan daging ekstra pada tulang-tulangnya. Dalam sebuah wawancara dengan koran Haaretz, reporter Naomi Darom mengonfrontasi Andersson dengan fakta bahwa manipulasi genetika seperti itu bisa menyebabkan penderitaan pada binatang. Sekarang pun sudah terjadi. Sapi-sapi perah yang sudah ditingkatkan memiliki tubuh yang begitu berat hingga nyaris tak bisa berjalan, sementara ayam-ayam yang sudah diperbarui bahkan tak bisa berdiri. Profesor Andersson memiliki jawaban yang tegas. Segala sesuatu terpulang pada pelanggan individual dan pada soal seberapa banyak pelanggan mau membayar untuk daging. Kita harus ingat bahwa tidak akan mungkin mempertahankan tingkat konsumsi daging global saat ini tanpa ayam-ayam modern yang sudah ditingkatkan. Jika pelanggan hanya meminta kita daging semurah mungkin, maka itu yang akan didapat pelanggan. Pelanggan perlu memutuskan apa yang paling penting bagi mereka, harga atau sesuatu yang lain. Profesor Andersson bisa tidur nyenyak pada malam hari dengan hati tenang. Fakta bahwa pelanggan membeli produk-produk dari hewannya yang sudah ditingkatkan menunjukkan bahwa dia memenuhi kebutuhan dan hasrat mereka. Dan itu berarti melakukan hal yang terbaik. Dengan logika yang sama, jika suatu korporasi multinasional ingin tahu apakah pihaknya mengikuti moto yang dipegangnya, jangan menjadi jahat, maka tinggal lihat neraca keuangan. Jika banyak uang yang dihasilkan, berarti jutaan orang menyukai produknya, yang berarti pula bahwa itu kekuatan yang baik. Jika seseorang menolak dan mengatakan bahwa orang mungkin melakukan kesalahan dalam memilih, dia akan dengan cepat diingatkan bahwa pelanggan sudah selalu benar dan bahwa perasaan manusia adalah sumber segala makna dan otoritas. Jika jutaan orang memilih secara bebas untuk membeli produk-produk perusahaan itu, siapa Anda berani mengatakan bahwa mereka salah? Pada akhirnya
Pada akhirnya munculnya ide-ide humanis juga telah merevolusi sistem pendidikan. Pada abad pertengahan, sumber segala makna dan otoritas bersifat eksternal. Karena itu, pendidikan fokus pada penanaman kepatuhan, penghafalan kitab suci, dan pembelajaran tradisi-tradisi kuno. Para guru mengajukan pertanyaan kepada murid, dan murid harus mengingat bagaimana Aristoteles, Raja Solomon, dan Santo Thomas Aquinas menjawabnya. Sebaliknya, pendidikan humanis modern percaya pada pengajaran murid untuk berpikir bagi diri mereka sendiri. Memang bagus untuk tahu apa yang dipikirkan Aristoteles, Solomon, dan Aquinas tentang politik, seni, dan ekonomi, tetapi karena sumber tertinggi makna dan otoritas ada pada diri kita sendiri, maka jauh lebih penting untuk tahu apa yang Anda pikirkan tentang masalah-masalah ini. Tanyalah seorang guru, entah guru TK, sekolah atau perguruan tinggi, apa yang dia coba ajarkan. Maka dia akan menjawab, saya mengajarkan kepada anak-anak sejarah, fisika, kuantum, atau seni, tetapi yang paling penting, saya mengajarkan kepada mereka untuk berpikir bagi diri mereka sendiri. Mungkin tidak selalu berhasil, tetapi itulah yang dicoba lakukan oleh pendidikan humanis. Karena sumber makna dan otoritas berpindah dari langit ke perasaan manusia, maka sifat seluruh alam berubah. Alam eksterior yang sampai sekarang sesak oleh Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, peri dan setan kubur menjadi ruang kosong. Dunia interior yang sampai sekarang menjadi enklave tak signifikan bagi nafsu-nafsu kasar, menjadi dalam dan kaya tak terhingga. Para malaikat dan hantu ditransformasi dari entitas-entitas real yang berkeliaran di hutan-hutan dan gurun-gurun ke kekuatan dalam jiwa kita sendiri. Surga dan neraka pun tidak lagi menjadi tempat real di suatu tempat di atas awan dan di bawah gunung berapi, dan ditafsirkan sebagai keadaan mental internal. Anda mengalami neraka setiap kali Anda memicu api kemarahan dan kebencian dalam hati Anda, dan Anda menikmati kebahagiaan surgawi setiap kali Anda memaafkan musuh-musuh Anda, bertobat dari perbuatan keliru, dan membagi kekayaan Anda untuk orang miskin.